kami ada di sini karena kemurahan dan kebaikan Tuhan, bukan karena kuat gagah kami, semata-mata kasih karunia-Mu, sehingga kami ada sebagaimana kami ada. Terima kasih Tuhan, kami telah menaikkan pujian penyembahan kami. Biar kiranya pujian penyembahan kami boleh menjadi korban syukur dan terima kasih kami kepadamu atas perbuatan-Mu yang heran ajaib dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Dan sebentar kebenaran firman-Mu akan disampaikan. Urapi dan pakai hamba-Mu ya Tuhan, boleh menjadi alat dan penyambung lidah-Mu saja, supaya kebenaran firman-Mu tidak menjadi sia-sia untuk setiap kami Tuhan, baik yang mendengarkan maupun juga hamba-Mu yang menyampaikan. Terpujilah nama-Mu, kami siap duduk diam di bawah kaki-Mu untuk mendengarkan firman kebenaran-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya kita berkata amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Terima kasih untuk para setempat yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk ada di tengah-tengah jemaat GBI Solidio. Ya, PDM ada sekarang PDM ya. Haleluya, puji Tuhan. Ini kali pertama saya di sini dalam rangka pertukaran mimbar perpan orientasi. Bisa mulai ditampilkan. Siapa yang di sini butuh keajaiban Tuhan? Haleluya. Siapa yang butuh mujizat daripada Tuhan? Saya percaya kita semua sore kasih butuh yang namanya mujizat atau keajaiban dari Tuhan. Bisa ditampilkan? Baik. Nah, ini miracle in God, keajaiban atau mujizat dari Tuhan. Kita butuh. Ya, kita mau tidak mau sore kasih kita butuh yang namanya miracle in God. Saudara yang sakit, saudara butuh miracle dari Tuhan. Saudara yang lemah, saudara butuh dikuatkan oleh Tuhan, dan itu miracle. Dan saudara punya masalah, problem rumah tangga, saudara butuh miracle in God. Yang punya masalah dalam usaha pekerjaan, saudara butuh miracle in God. Bahkan yang sedang menanti-nantikan teman hidup karena masih jomblo, saudara butuh miracle in God, supaya Tuhan tunjukkan teman hidup yang terbaik, ya, bukan teman hidup yang kaleng-kaleng. Kalau mau cari yang kaleng-kaleng gampang, kalau mau cari yang gak seiman mudah, sore kasih. Tapi mau cari yang seiman yang bisa sama-sama dalam pelayanan, yang pada akhirnya nanti kita akan melahirkan keturunan ilahi, gak gampang. Ya, miracle in God. Selanjutnya, slide selanjutnya. Tapi ada beberapa penyebab sore kasih mengapa kita belum memperoleh mendapatkan miracle in God. Yang pertama, karena kita mungkin dianggap belum pantas, belum layak, belum siap untuk miracle in God. 1 Samuel 7 ayat yang keempat dikatakan sore kasih, karena di tengah-tengah bangsa Israel mereka masih menyembah Baal dan Asitoret, ya. Padahal tabut Allah ada di tengah-tengah mereka. Tabut Allah yang adalah simbol lambang daripada kehadiran Allah. Tapi waktu mereka berperang melawan bangsa Filistin selalu mengalami kekalahan, selalu kalah dalam peperangan sore kasih. Ya, tapi sebaliknya ketika tabut Allah itu direbut oleh bangsa Filistin dan ditempatkan di kuil Dagon, tiba-tiba besok harinya sore kasih patung Dagon yang merupakan patung sembahan bangsa Filistin tiba-tiba jatuh tertelungkup menghadap tabut Allah. Ya, dan dipikir ini mah kena angin. Dibangkitkan lagi sore kasih patung Dagon itu, diberdirikan lagi. Tiba-tiba sore kasih esokan harinya lebih dahsyat lagi yang terjadi. Bukan hanya tertelungkup sore kasih, tetapi batang lehernya patah, menggelinting menjauh dari tabut Allah. Nah, ini kan membagongkan sore kasih kan, membagongkan. Waktu tabut Allah itu ada di bangsa Filistin, mereka selalu kalah dalam peperangan. Padahal tabut Allah ada di tengah-tengah bangsa Israel. Tapi waktu tabut Allah itu ada di kuil Dagon sore kasih, hal yang luar biasa terjadi. Ternyata sore kasih, karena bangsa Israel, di tengah-tengah bangsa Israel ada beberapa di antara mereka yang masih menyembah Baal dan Asitoret, sehingga belum pantas, sehingga belum layak, siap
menerima miracle in God, kemenangan melawan bangsa Filistin. Itu sebabnya Samuel, saudara yang kasih, menjauhkan ya para Baal dan Asitoret dari tengah-tengah bangsa Israel. Karena tidak bisa disangkal kesalahan sekelompok orang di bangsa Israel itu merupakan kesalahan dari bangsa itu. Nah, kita mau sore kasih siap menjadi umat yang siap untuk menerima miracle in God. Nggak harus sempurna, nggak harus perfect, nggak harus kita wah kalau gua mau dapat miracle in God, mau dapat mujizat dari Tuhan harus sekolah teologi dulu dong. Enggak harus sore kasih untuk siap, bukan berarti harus sempurna atau perfect, tapi mungkin Tuhan belum melihat perubahan hidup dalam diri kita. Ya, Tuhan menghendaki kita semua yang sudah percaya kepada Kristus ada perubahan hidup, nggak lagi hidup dalam hidup yang lama, ya, tapi hidup dalam hidup yang baru sebagai manusia baru di dalam Kristus. Mungkin itu belum Tuhan lihat dalam diri kita, sore kasih. Ya, masih hidup dalam hidupnya yang lama. Padahal sudah menyerahkan diri untuk percaya kepada Kristus, padahal sudah memberi diri untuk dibaptis dan hal-hal yang lainnya yang sudah dilakukan. Bahkan sudah dengar firman Tuhan selama 1 tahun penuh. Firman Tuhan selalu didengar, tetapi tidak ada perubahan dalam orang itu, maka nggak siap. Dikatakan belum siap untuk menerima miracle in God. Ya, belum pantas atau belum layak. Nah, saudara yang kasih, dalam hidup kita sebagai orang Kristen memang ada tahap-tahapan yang akan kita alami. Pertama, waktu kita baru percaya kepada Kristus, kita disebut atau dikategorikan sebagai bayi rohani. Nah, di situ kita makanannya adalah firman yang lembut-lembut, saudara yang kasih, yang nggak perlu dikunyah, tapi tinggal telan aja, saudara yang kasih ya. Bayangkan seorang bayi, ya, karena seorang bayi hanya akan mengkonsumsi makanannya dari ASI ibunya. Lalu meningkat lagi, saudara yang kasih, ada tingkatan yang namanya anak-anak. Nah, di situ baru seseorang bayi akan mulai berani makan makanan yang keras, saudara yang kasih. Tapi tentu saja bukan biji ketan, ya kan? Tetapi nasi tim dan baru kemudian nasi. Itulah kanak-kanak rohani. Kita sudah mulai biasa dan terbiasa untuk mendengarkan firman Tuhan yang agak keras, yang menegur kita, menemplak kehidupan kita. Tapi ternyata nggak cukup hanya di tingkatan sebagai kanak-kanak rohani. Ada tingkatan lagi yang Tuhan mau kita alami terjadi dalam hidup kekristenan kita, yaitu yang namanya dewasa rohani. Nah, di dewasa rohani ini, saudara yang kasih, kita sudah mengerti dengan benar bagaimana seharusnya menjadi orang yang percaya kepada Kristus, ya, berkorban, memberi diri untuk melayani Tuhan dan hal-hal yang lain yang kita kerjakan, dan setia beribadah kepada Tuhan. Disitulah dikatakan kita sudah dewasa rohani. Tapi ternyata nggak cukup hanya di tingkatan sebagai bapak rohani. Ya, ada satu lagi tingkatan yang perlu harus kita lakukan dalam hidup kita, yaitu sebagai bapak atau ibu rohani. Apa itu bapak dan ibu rohani? Bapak dan ibu rohani adalah bagaimana kita mementor seseorang, mendidik seseorang hidup di dalam takut akan Tuhan, yang pada akhirnya nanti orang itu akan mengikuti teladan kehidupan kita. Ya, kita memang adalah bapak dan ibu buat anak-anak kita, tetapi itu secara jasmani, ya. Tapi yang harus kita lakukan sebagai orang tua, saudara harus menjadi bapak dan ibu rohani bagi anak-anak jasmani saudara. Ya Kak, memang secara otomatis, saudara kasih, waktu mereka dilahirkan dalam keluarga rumah tangga kita, dia jadi anak kita, dan sebaliknya kita menjadi orang tua bagi anak kita. Tapi kita harus terus berperan, kita harus bertanggung jawab, kita harus bertugas, saudara kasih, untuk menjadi bapak dan ibu rohani bagi anak-anak jasmani kita, supaya mereka ada di dalam tracknya Tuhan, supaya mereka ada dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, dan supaya mereka hidup di dalam takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, bahkan mungkin mengambil bagian dalam pelayanan sama seperti kita. Itulah
kita sudah dikategorikan sebagai bapa dan ibu rohani bagi anak-anak jasmani kita. Nah, kalau sudah berhasil, baru kita bisa melangkah ke yang lain. Ya, mungkin ada anak-anak muda sekeliling kita, saudara yang kasih, keponakan, sepupu dan lain semuanya. Kita bisa mentor mereka, kita bisa bimbing mereka di dalam pengenalan akan Tuhan. Nah, inilah tingkatan kriteria pertumbuhan rohani yang diharapkan dari seorang yang namanya pengikut Kristus. Bayi rohani, anak-anak rohani, dewasa rohani, dan juga bapak dan ibu rohani. Ya, slide selanjutnya kita mau melihat mengapa ada banyak orang pada akhirnya nggak pantas, nggak layak untuk terima miracle in God. Yang pertama, saudara yang kasih, siapakah yang pantas? Adalah mereka yang menghargai kasih karunia Tuhan. Kita harus menghargai kasih karunia Tuhan. Amin, saudara yang kasih. Apakah kasih karunia Tuhan? Kasih karunia Tuhan adalah kita adalah yang berdosa, saudara yang kasih, sudah diampuni dosa-dosa kita. Bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena kita mengerjakan hal-hal yang baik dalam hidup kita sehingga kita menerima keselamatan atau hidup kekal dari Tuhan, tetapi semua itu semata-mata karena Tuhan mengasihi dan mencintai kita. Itulah kasih karunia. Kita nggak perlu bayar apa-apa, kita nggak perlu lakukan apa-apa, hanya dengan cukup percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka keselamatan itu menjadi milik dan bagian kita. Maka hidup kekal itu menjadi apa yang akan kita terima ketika kita kembali kepada Dia. Saudara yang kasih, itulah kasih karunia. Jadi saudara yang kasih, dalam Yesus Kristus kita diselamatkan bukan karena banyak perbuatan baik yang kita lakukan, saudara yang kasih. Justru karena kita sudah menerima keselamatan dari Tuhan dan akan mendapatkan hidup kekal nanti di kerajaan surga, maka efeknya, saudara yang kasih, atau dampaknya kita berbuat baik, kita melakukan kebajikan. Jadi beda ya dengan keyakinan agama-agama yang lain. Mereka berlomba-lomba untuk melakukan amal baik, ibadah, saudara yang kasih, untuk apa? Untuk supaya berkenan di hadapan Tuhan mereka. Tapi kita tidak. Tuhan terlebih dahulu berkenan kepada kita dengan pengorbanan di kayu salib, saudara yang kasih, mau mati bagi kita, mau menggantikan untuk dosa itu, saudara yang kasih, untuk supaya kita menerima keselamatan dan hidup kekal di dalam Yesus Kristus. Jadi beda. Jadi siapakah yang pantas? Adalah mereka-mereka yang menghargai kasih karunia Tuhan. Jadi mari kita hargai kasih karunia yang sudah kita terima dalam Yesus, saudara yang kasih, dengan hidup dalam takut akan Tuhan. Nah, hidup takut akan Tuhan ini bukan seperti orang yang sedang lewat kuburan, numpang-numpang, anak babi mau lewat. Untung orang tuanya tidak dengar, saudara yang kasih, kita ngomong seperti itu. Ya kalau dengar, wah bisa repot, saudara yang kasih, ya kan? Dianggapnya orang tuanya itu babi, gitu. Numpang-numpang, anak babi mau pipis. Nah, saudara yang kasih, takut akan Tuhan bukan seperti itu. Ya, takut akan Tuhan itu benar-benar menghargai kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita dan mengerjakan keselamatan itu di dalam takut akan Tuhan. Yang kedua, mereka yang pantas adalah orang yang suka berkorban. Ya, suka berkorban buat gereja Tuhan di tempat ini, suka berkorban buat keluarganya, saudara yang kasih. Bahkan berkorban ini tidak hanya mencakup dana, tetapi juga, saudara yang kasih, perasaan. Ya kan? Ya, kita korban perasaan ya. Dalam pelayanan mungkin ada banyak yang menyinggung perasaan kita, tapi kita harus berkorban. Jangan baperan di dalam pelayanan, jangan baperan di dalam berjemaat, saudara yang kasih, karena Yesus sudah memberikan contoh dan teladannya di kayu salib. Dia nggak baperan, saudara yang kasih ya. Bahkan orang yang menghina dia di atas kayu salib itu, dia mengatakan, dia berkata, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kepada orang-orang yang telah menyalibkan Yesus, saudara yang kasih, dia melepaskan pengampunan. Enggak baperan. Coba kalau Yesus baperan, saudara yang kasih,
Ya, Yesus tidak akan berkata, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kalau Yesus baperan, bawa perasaan, Tuhan kutuklah mereka yang menyalibkan aku. Tapi itu tidak dilakukan oleh Tuhan Yesus. Artinya Tuhan Yesus adalah orang yang suka berkorban. Dan kita pun juga saudara yang kasih mau meneladani apa yang Yesus sudah kerjakan di kayu salib. Berkorban, baik korban segalanya saudara yang kasih, termasuk juga korban perasaan. Yang ketiga adalah mereka yang suka beribadah atau memuliakan Tuhan. Mari kita suka untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, kalau di sini ada jam-jam ibadah, mari kita hadiri dengan setia. Ya, jangan bolong-bolong. Selama kita masih sehat, kita datang saudara yang kasih. Kecuali kalau kita ada dalam keadaan yang sakit, yang tidak bisa datang beribadah, ya kita bisa saksikan tayangan ulang ibadah lewat online, saudara yang kasih. Tapi selama kita masih sehat, mari kita menjadi orang yang suka beribadah, memuliakan nama Tuhan. Mengapa saudara yang kasih? Kesukaan beribadah ini harus menjadi kesukaan kita, karena nanti kita di surga kerjaannya hanya ibadah. Kerjaannya nanti kita di surga hanya memuji dan memuliakan nama Tuhan, hanya bersorak-sorak meninggikan nama Tuhan Yesus. Nah, kalau kita mau senang memuji menyembah nama Tuhan, di surga nanti kita nggak betah. Dan kalau di akhirat kita sudah nggak betah ada di surga, hanya ada dua pilihan tempat, ya, surga dan satu lagi neraka. Nah, di situ neraka saudara tidak akan memuji menyembah nama Tuhan. Jadi marilah saudara yang kasih di muka bumi ini, kita suka untuk beribadah kepada Tuhan, kita suka untuk memuliakan nama Tuhan. Dan memuliakan nama Tuhan ini juga jangan dipersempit hanya ketika saudara ada dalam peribadahan seperti ini. Karena di luar sana saudara yang kasih, ketika kita meninggikan nama Tuhan, di situ kita sebenarnya sedang beribadah kepada Tuhan. Jangan dipersempit, ibadah itu hanya di rumah Tuhan, tidak saudara yang kasih. Di luar sana saudara juga sedang beribadah kepada Tuhan. Ketika nama Tuhan dipermuliakan melalui yang kita kerjakan, lakukan, itu kita sedang beribadah kepada Tuhan. Masak yang benar, ya, jangan semalam habis ribut sama suami, masaknya asal-asalan saudara yang kasih. Sayur asam jadi sayur manis saudara yang kasih, jadi polok. Jangan, ya, kita harus memberikan yang terbaik buat suami kita, dan sebaliknya suami harus memberikan yang terbaik buat istri, dan sebaliknya orang tua harus memberikan yang terbaik buat anaknya, dan sebaliknya anak memberikan yang terbaik buat orang tua. Dan disitulah kita dikatakan sedang beribadah kepada Tuhan. Ketika kita memuliakan Tuhan dimanapun kita berada, kita sedang beribadah kepada Tuhan. Inilah orang-orang yang pantas untuk menerima miracle in God. Orang yang menghargai kasih karunia Tuhan, orang yang suka berkorban, dan orang yang suka beribadah memuliakan Tuhan. Slide selanjutnya. Yang kedua, saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, mengapa kita belum menerima miracle in God? Karena kita belum atau tidak bersyukur kepada Tuhan. 1 Samuel 7 ayat yang ke-12, kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Ketika Samuel menyadari mengapa selalu kalah bangsa Israel dari bangsa Filistin, akhirnya Samuel melakukan sebuah tindakan, menjauhkan para Baal dan Asitoret dari tengah-tengah bangsa Israel. Dan kemudian di endingnya adalah Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikan antara Mispa dan Yesana, dan dia menamainya Ebenezer, yang artinya katanya sampai di sini Tuhan menolong kita. Ebenezer itu artinya sama dengan koma, saudara kasih. Bukan berarti Tuhan stop menolong kita, tetapi akan terus menolong kita, akan terus menolong kita. Amin, saudara yang kasih. Saudara yang sudah menerima pertolongan Tuhan, percayalah Ebenezer itu akan terjadi dalam hidup saudara. Jadi bukan stop
pertolongan Tuhan, tetapi akan ada pertolongan Tuhan yang lain lagi, akan ada pertolongan Tuhan yang lain lagi, asalkan kita percaya. Saudara kasih, asalkan kita apa? Kita menjadi umat yang senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur itu mudah terucapkan, betul saudara kasih. Ya, kalau saya suruh saudara untuk mengucapkan bersyukur sampai jam 12 malam nanti, saya percaya kita semua sanggup. Tetapi memang sukar untuk dilakukan. Apalagi kalau kita ada dalam keadaan penderitaan yang menekan kehidupan kita, di situ kita sulit untuk bersyukur. Tapi kalau kita mau sore kasih menaikkan syukur kita, walau apapun yang terjadi dalam hidup kita, percayalah ada mujizat Tuhan, ada miracle Tuhan yang Tuhan akan berikan dan nyatakan dalam hidup kita. Karena bersyukur adalah cara terbaik untuk mendapatkan perkenanan Tuhan. Amin, sore kasih. Lawan dari bersyukur adalah bersungut-sungut, dan itulah yang dilakukan oleh bangsa Israel. Selalu saja mereka bersungut-sungut, sore kasih ya. Sudah dikasih air, mereka mau makan daging. Sudah dikasih makan daging, sore kasih, mereka minta yang lainnya lagi. Nah, sore kasih, dalam Yesus, bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk dan selalu bersungut-sungut. Makanya sore kasih, kalau kita mau terima miracle in God, keajaiban dari Tuhan, perbanyak syukur kita, perbanyak terima kasih kita, bantuan kasih kita kepada Tuhan. Ya, bersyukur di sini kita lakukan dengan huruf Y ya sore kasih, karena kalau tanpa huruf Y ya Tujuh Herino bilang beri susu 7 kurma. Jadi kita mesti sore kasih bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan. Anak sekolah minggu diajarkan oleh guru sekolah minggunya untuk berdoa. Coba katakanlah namanya Ujang. Ujang, cobalah kamu berdoa sore kasih. Ya, dan si Ujang kemudian, kakak saya mau berdoa untuk apa? Semuanya saya udah punya, iPhone udah punya, ya, sepeda listrik udah punya, sepatu New Balance udah punya. Maaf, ini bukan pesan sponsor. Apalagi, wah semuanya saya udah punya, apalagi yang saya mesti harus doakan. Ujang, berdoa itu isinya bukan hanya meminta, berdoa itu harus berterima kasih sama Tuhan. Oh gitu ya. Akhirnya dia balik doanya sore kasih, Tuhan, terima kasih saya udah dapat iPhone. Terima kasih Tuhan, saya udah dapat sepatu New Balance. Terima kasih Tuhan, saya udah dapat laptop yang bagus. Dan semuanya dia ucapkan terima kasih. Kemudian dia tiba-tiba berhenti. Kakak, ternyata kalau doanya berterima kasih banyak ya yang kita doakan. Nah, saudara yang kasih, saya mau bilang, kalau doa kita adalah ucapan syukur, saudara tidak akan pernah kehabisan bahan, ya kan? Tetapi kalau doa kita meminta, saudara yang kasih, saudara akan kehabisan bahan, ya. Itulah sebabnya doa itu isinya jangan hanya meminta, tetapi berterima kasih sama Tuhan, bantuan kasih sama Tuhan, ya kan? Kita bangun pagi hari aja itu sudah menjadi sebuah alasan untuk kita bersyukur sama Tuhan. Kita sampai di tempat ini saja, kita mesti itu sudah menjadi sebuah alasan untuk kita bersyukur sama Tuhan. Bahkan ketika penderitaan apapun, penyakit apapun yang kemudian dokter katakan diagnosa ada dalam tubuh kita, kita tetap bisa menjadikan itu sebagai alasan untuk bersyukur kepada Tuhan. Karena ada mujizat di balik ucapan syukur yang saudara ucapkan di hadapan Tuhan. Memangnya mujizat yang Yesus lakukan dengan memberi 5.000 orang makan sore kasih, bahkan lebih, tidak termasuk perempuan dan anak-anak, itu karena Tuhan Yesus bersyukur. Ya, sebelum itu dibagikan, apa yang Yesus lakukan? Dia mengucap syukur, Bapa terima kasih dengan apa yang ada. Dan akhirnya kemudian dibagikan, mujizat terjadi. Itulah yang akan terjadi sama kita. Ya, apapun problem hidup kita, masalah keluarga rumah tangga kita, kalau kita berani untuk melangkah mengucapkan syukur kepada Tuhan, saya percaya mujizat 5 roti 2 ikan terjadi juga dalam hidup saudara. Beri kemuliaan buat nama Tuhan Yesus. Haleluya. Itu yang kedua.
Mengapa kita belum terima miracle in God, mujizat keajaiban dari Tuhan? Karena kita belum atau tidak bersyukur kepada Tuhan. Jadi mari kita saat ini, mulai dari sejak saat ini, kita mau perbanyak syukur dan terima kasih kita. Jangan salahkan Tuhan atas penyakit yang kita alami. Jangan salahkan Tuhan atau atas problem kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, tapi ganti dengan ucapan syukur. Maka mujizat, miracle in God akan kita terima. Slide selanjutnya. Terjebak dengan intimidasi dan strategi iblis, saudara kasih. Nanti saudara bisa membaca di rumah Bilangan 13 ayat 32 sampai 33. Itu adalah perkataan 10 orang pengintai yang diutus oleh Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Itulah perkataan mereka. Dan sementara perbandingannya adalah di dalam Bilangan 13 ayat 30 dan 14 ayat 9. Itulah perkataan Kaleb dan Yosua. Walaupun mereka berdua ini adalah minoritas, sementara yang 10 adalah mayoritas, saudara kasih, tetapi perkataan yang 2 orang ini adalah perkataan yang disertai dengan iman yang luar biasa. Maka miracle in God itu mereka alami, sementara yang 10 orang itu tidak mengalaminya. Mereka tidak masuk ke tanah Kanaan, melainkan hanya Yosua dan Kaleb. Ya, slide selanjutnya. Kita mau bandingkan perbedaan perkataan dari 2 kubu tersebut, saudara kasih. Perkataan 10 orang dalam ayat 32 sampai 33, mereka lebih kuat. Mereka berkata seperti itu, pemakan manusia, tinggi perawakannya, orang-orang raksasa, dan kita hanyalah belalang. Perkataan mereka adalah perkataan yang pesimis, melihat apa yang mereka sudah lihat, keadaan di tanah Kanaan, saudara kasih. Bangsa itu lebih kuat dari kita, pemakan manusia, tinggi perawakan. Dengan perkataan Yosua dan Kaleb yang hanya 2 orang ini, saudara kasih, mereka mengatakan kita pasti menang, kita pasti mengalahkannya. Jangan memberontak kepada Tuhan, karena Tuhan yang sudah berjanji akan memberikan tanah Kanaan itu kepada kita, kepada bangsa kita. Ketidakpercayaan kepada janji Tuhan sama dengan pemberontakan kepada Tuhan. Jadi ternyata memberontak itu bukan hanya kita berbalik keyakinan kita, saudara kasih, dari yang tadinya percaya kepada Tuhan menjadi MURTAD, murtad, saudara kasih. Bukan hanya itu memberontak. Ternyata memberontak adalah ketika kita meragukan firman Tuhan, ketika kita tidak percaya firman Tuhan, termasuk pemberontakan kepada Tuhan. Itu yang Yosua dan Kaleb katakan. Jangan memberontak kepada Tuhan, karena ketika engkau tidak percaya kepada janji Tuhan, kepada firman Tuhan, sama dengan pemberontakan kepada Tuhan. Jangan takut, kita akan telan habis mereka. Yang melindungi mereka sudah tidak ada. Tuhan menyertai kita. Itulah yang seharusnya yang terjadi dalam hidup rohani kita, saudara kasih. Terhadap setiap masalah yang kita hadapi, terhadap setiap problem yang kita alami, kita harus mengatakan kepada masalah kita, aku pasti mengalahkannya bersama dengan Tuhan. Aku tidak mau berontak kepada Tuhan, kepada janji Tuhan. Aku percaya, aku tidak takut. Aku akan telan habis semua masalah yang terjadi dalam kehidupanku, karena yang melindungi masalah itu sudah tidak ada lagi. Yang melindungi aku akan tetap melindungi aku, dan aku percaya Tuhan menyertai aku. Itulah harusnya perkataan yang optimis yang kita ucapkan ketika masalah terjadi dalam hidup kita, ketika kita terdiagnosa oleh dokter ada satu penyakit yang kita alami. Kita tidak menjadi lemah, tetapi tetap kuat di dalam Tuhan. Amin, saudara kasih. Jangan terjebak dengan intimidasi atau strategi iblis. Iblis emang akan menyerang anak-anak Tuhan di zaman akhir ini
dengan sakit penyakit, dengan masalah dan problem, supaya imannya undur daripada Tuhan, supaya meragukan akan janji firman Tuhan. Itu sudah menjadi strategi iblis dari dahulu sampai sekarang. Dia tetap mengerjakan cara kerja seperti itu dalam hidup orang-orang percaya. Tapi jadilah Kaleb dan Yosua akhir zaman yang berani mengatakan, kita pasti mengalahkan. Jangan memberontak kepada Tuhan, jangan takut, kita akan telan habis, dan yang melindungi sudah tidak ada. Tuhan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Yang terakhir, masih dikuasai oleh paradigma atau hidupnya yang lama. Bilangan 14 ayat 3, 4b sampai ke 4 mengatakan demikian. Bukankah lebih baik kami ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Mesir ini bicara mengenai kehidupan lama kita, saudara kasih, ya. Dan orang-orang yang masih dikuasai oleh paradigma atau hidup lamanya atau Mesirnya, saudara kasih, saya percaya orang itu tidak akan mengalami mujizat, miracle dari Tuhan, saudara kasih, karena masih dikuasai oleh paradigma atau hidupnya yang lama. Aduh, kalau ngikut Tuhan susah kayak gini mah, mendingan gue kayak hidup gue yang dulu, ya. Tipu-tipu sedikit, cuan gede. Ya, bohong-bohong sedikit, untung besar. Aduh, sekarang ikut Tuhan harus jujur dagangnya, harus jujur usahanya. Aduh, cuannya kecil. Ya, nah saudara yang kasih, orang yang seperti ini saya percaya tidak akan menerima miracle atau mujizat daripada Tuhan. Karena apa? Masih dikuasai oleh paradigma atau hidup lamanya atau Mesirnya masih ada dalam kehidupannya. Bangsa Israel berkata seperti itu, saudara kasih, bukankah lebih baik kami ke Mesir? Dan mari kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Mereka nggak mau dipimpin lagi oleh Musa ke tanah Kanaan, tapi mereka mau kembali ke Mesir, ke hidup mereka yang lama. Nah, kita yang sudah mengambil keputusan untuk hidup di dalam Kristus, saudara kasih, jangan lagi hidup dalam hidup kita yang lama, tapi marilah kita terus membawa kehidupan kita dalam hidup yang baru bersama Kristus sebagai manusia baru di dalam Kristus. Amin, saudara kasih. Maka saya percaya miracle in God, pergumulan apapun yang saudara alami dalam hidup kita, pasti kita akan mendapatkan pertolongan Tuhan yang heran dan ajaib. Heaven Ezer itu akan nyata dalam hidup kita. Sampai di sini Tuhan menolong, dan seterusnya Tuhan akan menolong kita. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tim musik bisa tampil ke depan. Tanakan pujian Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Mari bangkit.